Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji korelasi person atau korelasi product moment. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah ini untuk panduannya, untuk pedomannya, sehingga kalian tinggal baca, telaah gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi untuk prakteknya atau kita praktekkan. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji korelasi persen, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Perhatikan tabel. Tabel ini merupakan desain penelitian yang akan dilakukan nanti analisisnya itu lewat uji korelasi persen atau korelasi produk moment. Judul penelitiannya adalah hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Variabel penelitiannya, variabel X-nya adalah motivasi belajar, variabel Y-nya adalah hasil belajar IPS. Hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. HI-nya terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. N atau responden sebanyak 30 orang. Topik bahasan dalam pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama, konsep dasar uji korelasi persen. Yang kedua, uji asumsi. Yang ketiga, kaidah pengambilan keputusan. Keempat, prosedur SPSS uji korelasi persen. Dan yang kelima, interpretasi. Yang harus kita persiapkan ada dua. Yang pertama, data dalam bentuk Excel untuk memudahkan. Kemudian yang kedua, tabel korelasi persen. Kita mulai. Yang pertama, konsep dasar. Analisis korelasi person atau sering disebut dengan person product moment adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan dan arah hubungan linear antara dua variabel yang berskala data numerik, yaitu interval atau rasio. Arah hubungannya yang pertama korelasi positif jika R lebih besar daripada 0. Hubungan yang searah artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik. Yang kedua, korelasi negatif jika R lebih kecil daripada 0. Hubungannya yang berbalik arah, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y justru turun. Yang ketiga, 0. 0 artinya tidak terdapat hubungan linear sama sekali antara dua variabel. Keratan atau kekuatan hubungan itu ada kriterianya. Yang pertama, nilai R 0 sampai 0,19 kategorisasinya hubungannya sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 kategorinya hubungannya lemah. 0,40 sampai dengan 0,59 itu hubungannya sedang. Kemudian 0,6 sampai 0,79 kategori hubungannya kuat. Dan 0,8 sampai 1,00 kategorisasinya hubungannya sangat kuat. Berikutnya asumsi uji. Asumsi uji ada 4. Yang pertama, skala data, interval, atau rasio. Artinya bahwa data yang akan kita analisis itu berupa interval atau rasio. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas nih. Kalian tinggal lihat aja nih di video ini linknya nih. Tinggal klik aja. Kalian harus nonton supaya paham. Yang kedua, data harus berdistribusi normal atau kita lakukan uji normalitas data. Ini juga sudah kita lakukan. Ini link videonya. Kalian bisa lihat saja. Yang ketiga, hubungan linear atau linearitas. Ini juga sudah kita uji. Ini videonya, tinggal linknya saja kalian klik sehingga kalian bisa nonton. Kemudian yang keempat, tidak terdapat outlier ekstrim. Ini juga sudah ada videonya, sudah kita uji. Ini linknya, tinggal kalian nonton saja. Oke, selanjutnya, kaidah pengambilan keputusan uji korelasi person. Ada dua cara kaidah pengambilan keputusan. Yang pertama dengan membandingkan nilai sig dengan 0,05. Kaidahnya, jika nilai sig itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Yang kedua, jika sig itu lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan HI ditolak. Kemudian cara kedua adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima dan HI ditolak. Berikutnya adalah prosedur SPSS uji korelasi person. Nah, ini kita lihat datanya. Ini data sudah kita persiapkan.
respondennya ada 30 sesuai dengan tabel yang tadi kita bahas ini. Respondennya atau N-nya ada 30, kemudian variabel X-nya motivasi belajar ini datanya, variabel Y hasil belajar IPS ini ada datanya. Oke, data ini kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Ya, ini tampilan awal SPSS seperti ini. Ini langsung kita silang saja. Ini adalah lembar kerja SPSS ya. Kemudian data yang tadi sudah di copy dari Excel kita tempelkan di sini. Terlebih dahulu kita klik data view-nya. Ya, data sudah kita kopikan. Kita lihat lagi prosedurnya. Kita ikuti saja prosedur ini. Dengan ikuti prosedur pasti langsung kita paham dan bisa kita praktekkan. SPSS sudah kita buka, copy data juga sudah kita lakukan, kemudian ganti variabel var 001 dengan X, var 002 dengan Y. Jadi ini kita ganti nih var 001 dan var 002. Mengganti variabel, maka kita klik variabel view dulu. Kita klik variabel view, kemudian kita ganti. Ini ganti X, kemudian ini ganti Y. Selanjutnya kita lihat prosedur. Baris saja dengan X di sini di kolom kolom label kita isi sesuai dengan yang di tabel ini. X itu adalah motivasi belajar. Motivasi belajar. Kemudian Y itu adalah hasil belajar IPS. Oke, kita lihat lagi prosedurnya. Kemudian skala pengukuran. Ini skala pengukuran ini adalah kita pilih skala. Oke. Setelah itu, lihat prosedur, langsung kita analisis. Jadi, klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Dari kotak dialog, maka variabel X dan Y kita pindahkan ke kotak variabel. Kita pindahkan, setelah kita pindahkan, pastikan ini version. Kemudian signifikansi korelasi juga terchecklist. Langsung kita oke. Nah, ini muncul. Oke. Ini adalah output dari uji korelasi persen atau korelasi produk momen. Ya, setelah muncul output, maka prosedur sudah selesai masuk ke tahapan berikutnya, interpretasi. Interpretasi tidak terlepasan dari kaidah yang tadi sudah kita lihatkan. Kaidah pengambilan keputusan uji korelasi persen ada dua. Yang pertama caranya adalah dengan membandingkan nilai sig dengan nilai 0,05. Cara yang kedua adalah membandingkan R hitung dan R tabel. Perhatikan ini. Yang pertama nilai signifikansi ini. Nilai signifikansi ini. Nilai signifikansinya itu adalah di bawah atau kurang dari 0,001 gitu ya, 0,01. Kita lihat kaidah. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, kan 0,001 itu lebih kecil dari 0,05 itu ya. H0 ditolak, HI diterima itu ya. Kenal itu apa? HI diterima yang diterima nih. Berarti terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajarnya. Oke. Yang kedua, dengan cara membandingkan R hitung dan R tabel nih. Berapa R hitungnya? R hitung itu, nah ini di sini ada Pearson correlation itu disebut dengan R hitung namanya. Di sini angkanya 0,994. Kemudian karena ini konstruksinya adalah kaidah yang membandingkan R hitung dan R tabel, kita cari R tabelnya. Bagaimana cara R tabel? Yang pertama kita cari DF, degree of freedom-nya. Rumusnya DF itu N-2. N itu adalah jumlah responden, 30. 2 itu adalah ketentuan rumus. Jadi 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, setelah itu kemudian kita cari R tabel. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat di tabel distribusi korelasi. Kita lihat ya. Nah, ini sudah kita siapkan tabelnya. Namanya tabel koefisien korelasi produk momen namanya.
Kita perhatikan DF-nya 28, kita lihat ke bawah 28, gitu ya. 28. Nah, ini sudah ketemu 28. Kemudian taraf signifikansinya 0,05 atau 5%, sehingga ketemu R tabelnya itu adalah 0,361 nih ya. 0,361. Oke, kita kembali ke interpretasi. Nah, 0,361. Jadi, kita lihat kaidahnya. Kaidahnya, ya, kaidah membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Artinya apa? Artinya bahwa R hitungnya 0,994 gitu ya. Kemudian R tabelnya 0,361. Karena R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HI diterima. Oke. Konstruksinya seperti apa interpretasi itu? Yang pertama interpretasi koefisien korelasi. Nilai persen itu 0,994 menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS bersifat positif. Nah, itu ya. 0,994. Bagaimana kategorinya? Nah, ini kategorisasinya. Iya. 0,994 itu di antara 0,80 sampai 1,00. Sehingga hubungannya sangat kuat. Jadi menunjukkan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS bersifat positif dan sangat kuat. Positif berarti semakin tinggi motivasi belajar, maka cenderung semakin tinggi pula hasil belajar IPS-nya. Yang berikutnya, interpretasi signifikansi, gitu ya. Yang pertama, berdasarkan nilai sig. Nilai sig dengan 0,05. Berdasarkan tabel, itu ya, tabel nih, gitu ya. Berdasarkan tabel korelasi, nampak nilai sig sebesar di bawah atau kurang dari 0,001 itu ya. Lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Yang kedua, berdasarkan perbandingan R hitung dan R tabel. Berdasarkan tabel korelasi, nampak bahwa R hitung sebesar 0,994 dan R tabel dengan DF 28 sebesar 0,361. Maka R hitung atau 0,994 lebih besar dari R tabel 0,361. Sehingga H0 ditolak dan HI diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Yang berikutnya adalah koefisien determinasi itu ya. Koefisien determinasi ini besarnya kontribusi hubungan dapat dihitung dengan cara nih KD koefisien determinasi 0,994 ini dikuadratkan dikali 100% sama dengan 98,8%. Artinya motivasi belajar memiliki hubungan sebesar 98,8% terhadap variasi hasil belajar IPS, sedangkan 1,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Demikian video ini kita sampaikan, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.